slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di 786 Komputer Official, aka Cikgu Saiful. Nah, kali ini kita mau bahas tentang kendaraan ya. Kebetulan bukan elektronik ataupun komputer, tapi di dalam kendaraan ini tersematkan beberapa teknologi juga. Jadi channelnya tetap tentang teknologi. Nah, ini dia Veloz 2021 atau 2022. Mari kita review. Oke, yang pertama kita review mungkin bagian outdoornya dulu ya, bagian luar dulu ya. Nah, seri yang akan kita bahas ini adalah Veloz seri Q CVT ya, Continuous Variable Transmission, dan TSS ya, Toyota Safety Sense. Jadi dilengkapi dengan sensor-sensor safety dari Toyota. Nah, untuk informasi bahwa Veloz yang 2021 akhirnya atau 2022 ini itu tidak lagi bergabung dengan Avanza ya. Kalau dulunya sebelumnya itu masih menggunakan nama Avanza Veloz. Kalau yang kali ini hanya menggunakan nama Veloz saja, dan sudah dirakit di Karawang, tidak lagi di Daihatsu. Oke, bagian pertama yang mau kita bahas mungkin dari sisi luar ya, depan dulu ya. Di sini ada emblem Toyota tentunya, dan di sini ada kamera 360. Kamera 360 ini nanti ada 4 ya sekeliling kendaraan ini, supaya membentuk gambar ataupun grafis dari kendaraan kita itu di 4 sudut ya, 360 derajat. Dan akan memudahkan ketika kita akan memarkirkan kendaraan. Oke, kamera 360 pertama itu ada pada bagian depan ya, pada bumper depan, pada cover depan ya. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua itu ada di spion sebelah kiri. Ini dia kamera 360. Kalau yang ini adalah welcome lamp. Jadi kalau misalkan kita berkendara malam hari, mobil dalam parkiran, terus kita mendekat dengan mobil kita, yang penting kunci ada di kantong, maka lampu ini akan menyala untuk menyinari bawah dari footstep ini, sehingga kita nampak mungkin kalau ada becek atau apa ya, bisa kita lihat. Kemudian kalau kita otomatiskan lampu di dalam kabin ketika pintu dibuka menyala, maka dia akan juga menyala. Jadi ketika kita mendekati mobil ya, khususnya di malam hari, lampu ini akan menyala, welcome lamp namanya, dan di dalam kabin juga menyala. Jadi memudahkan kita untuk entry ataupun masuk ke dalam mobil. Nah, kamera 360 yang ketiga itu ada di bagian belakang ya, di bawah logo Toyota Veloz ya. Jadi di bawah sini, di atas nompol ya, nomor polisi, di sini ada kamera yang ketiga. Dan kamera yang terakhir ada di spion sebelah kanan, di sebelah driver. Nah, ini dia kameranya. Dan ini juga ada welcome lamp. Nah, untuk seri Q CVT TSS ya, khususnya yang TSS, ini di depan kaca, di depan ini ada 2 kamera stereo. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, ataupun kalau silau, nanti saya akan sematkan gambar di dalamnya. Jadi stereo kamera ini berfungsi untuk melihat marka jalan, yang akan mengaktifkan beberapa fitur yang ada pada kendaraan ini. Misalkan fitur lane departure alert. Jadi ketika kita keluar dari jalur atau keluar dari marka, maka mobil ini otomatis akan membelokkan setir agar si pengemudi tetap kembali lagi ke marka jalan atau berada di jalurnya. Jadi kalau misalkan kita keluar jalur, setirnya akan belok sendiri. Jika tidak ada respon dari user, maka kendaraan akan kembali ke tengah jalur sesuai pada marka kiri dan kanan jalan. Namun sensor ini tidak akan berfungsi jika marka jalan tidak ada ataupun terputus-putus. Nah, kita mulai dari lampu depan ya. Lampu utamanya sudah LED seperti ini. Kemudian di sini ada emblem Veloz ya. Di sini ada emblem Veloz. Nah, itu di kiri kanan sama. Kemudian lampu sennya ini sudah jalan dia ya. Dari sini jalan itu. Apa sih namanya itu? Sekuensial ya. Jadi dia tidak berkedip gitu aja. Jadi dia nyala. Nah, lampu sennya sudah seperti ini ya. Jadi dia menyala sekuensial ya, dari kiri ke kanan berjalan seperti itu.
Nah, di depan ya, setelah lampu utama ada lampu sein, kemudian itu ada fog lamp, tapi fog lamp ini belum LED ya. Fog lamp ini masih menggunakan bola lampu biasa yang berwarna kuning. Kemudian lagi masih dari depan ya, kita lihat di sini di kap mesin itu ada emblem chrome seperti ini. Itu menyatu ke lampu utama, lampu depan, kemudian menyatu lagi ke bodi samping dan ini sampai ke bodi paling belakang. Ya, jadi ini chrome-nya sampai ke sini. Jadi nyambung semua ya, tidak putus. Oke. Nah, untuk penampakan dari depan ya, dari depan kanan ya, kita lihat ini seperti ini sampai ke belakang. Ini pintu supir, pintu tengah sampai ke belakang. Oh ya, ini sudah dikasih kaca film merek Lumar ya dari pabrikannya. Ketika kita membeli itu sudah dikasih kaca film. Bagian depan itu kalau tidak salah saya 20% dan keliling ini cuma 40%. Jadi masih cukup terawang ya kalau untuk dilihat dari luar. Nah, kalau kita lihat dari belakang ya, ini pertama kita lihat ini seri Q ya, seri Q ini stiker yang saya tempel. Kemudian di sini ada emblem Veloz ya. Kemudian di sini ada logo 50 tahun Toyota. Dan ini lampu rem belakang ini bukan aksesoris ya, atau bukan reflektor, tapi ini memang lampu yang menyala, menyambung sampai ke logo Toyota dan disambung lagi ke sebelah sini. Jadi ini memang betul-betul menyala ya. Seperti ini penampakannya kalau dari belakang. Nah, di bagian atas ya, ini ada spoiler ya. Bagian atas belakang ada spoiler, tapi saya nilai spoiler ini sepertinya pendek ya. Tidak cukup panjang seperti ini ya, agak sedikit panjang sehingga menutupi kaca ya. Nah, kalau ini memang rasanya memang lebih pendek seperti itu. Dan pada bagian atas ini terdapat antena sirip hiu ya. Ini memang original bawaan pabrik ya, sirip hiu. Ini untuk antena radio dan mungkin ada antena GPS juga di dalamnya. Nanti kita akan lihat antena GPS di head unitnya ya, bahwa dia ada GPS-nya internal dari Toyota. Lalu di sini disambung dengan ini yang untuk rak ya, rak mount ya. Jadi ini sudah bawaan pabriknya juga. Jadi kita tinggal nambahkan raknya lagi di atas gitu ya. Ini rak mountnya sudah ada, tinggal nambahkan lagi di atas. Ini bawaan pabriknya. Jadi kita tinggal nambahkan kalau kita mau bikin rak yang suka touring ataupun suka berkemah dengan kendaraan. Nah, bagi yang suka mudik juga ya, ataupun yang mudik pengen bawa barang banyak di atas ini ya, tinggal pasang rak mount tadi, terus Anda beli covernya lagi. Di cover tersebut nanti kita bisa taruh barang-barang bawaan yang tidak akan memenuhi kabin di dalam kendaraan kita. Nah, begitu kira-kira ya ulasan dari luar kendaraan ini ya. Ya mungkin mohon maaf ya kalau ulasannya kurang greget, tapi ya ini perdana saya membahas tentang otomotif. Tapi yang dibahas di sini adalah teknologinya tentunya. Oke, kita sudah tidak sabar ingin masuk ke dalam kendaraan ini. Bagaimana saja isi dalam kabinnya ya. Kita lihat, check it out. Nah, sebelum kita masuk pastikan kita sudah memegang kunci ya, karena ini sudah keyless entry ya. Sudah nggak pakai kunci manual lagi ya, sudah pakai radio seperti ini. Ini sudah menggunakan RFID ya. Jadi ada frekuensi di sini yang ditanamkan, yang sudah disematkan juga ke dalam kendaraan. Sehingga dengan kunci ini kita bisa membuka kendaraan tanpa harus anak kunci. Namun jangan khawatir, di sini juga disematkan anak kunci cadangan ya di sini untuk dalam keadaan darurat. Kalau mungkin ada kegagalan dari sistem ya, sistem otomatisnya, kita tetap masih bisa menggunakan anak kunci manual di sini yang sudah disematkan di sini. Oke, jadi sebelum kita masuk di sini ada sensor, di sini ada sensor sidik jari ya, ataupun apa saja di bagian tubuh ini bisa jadi sensor. Jadi kita sudah keyless entry, kita tinggal sentuh saja ini. Lalu spion ini yang auto folding ya, dia sedang posisi melipat. Itu akan otomatis kebuka ya, dan kita tinggal tekan seperti ini. Nah, spionnya akan otomatis kebuka, lalu kita tinggal buka saja kendaraannya. Nah, seperti inilah interior dari Veloz Q CVT DSS 2021 akhir atau 2022. Oke, kita lihat dulu interiornya ya. Pertama di sini ada cup holder ya, ini ada cup holder. Kemudian di bagian pintu juga banyak ya, ini cup holder dan tempat penyimpanan barang. Ini bukan ornamen ya, bukan plastik. Ini benar-benar ada busanya dan ini kulit, dilapis kulit. Yang kali ini yang plastik. Nah, ini benar-benar cuma sampai sini. Kalau yang ini dia action chrome, ini plastik juga. Di sini action karbon. Nah, kuncinya seperti ini. Kemudian lagi di sini ada gagangannya ya.
Dan untuk power windows itu semuanya ada 4, semuanya power windows. Cuman yang auto hanya yang di sisi pengemudi saja. Ini untuk lock biasa, dan ini untuk folding spionnya, otomatis folding, manual ataupun otomatis kita bisa pilih. Ini settingan untuk naik turun spionnya. Ini untuk pemilihan kiri dan kanannya. Kemudian kita masuk ke dalam lagi. Nah, seperti ini. Seperti ini kira-kira di sisi ruang kemudi ya. Ini ada head unit. Head unitnya ini sudah cukup besar, 9 inch. Kemudian di sini ada blower AC. AC-nya sudah automatic. AC-nya sudah automatic, ada start engine-nya, dan ini ada sensor seat belt passenger. Jadi yang pakai sabuk pengaman ada sensor di sini. Kemudian ini seri yang CVT ya, Continuous Variable Transmission. Seperti biasa ya, PRN. Ada D di sini. Lalu di sini ada hold, parking hold dan parking brake. Jadi parking brake ini rem parkir yang rem tangan itu sudah elektrik di sini. Kalau kita mau ngerem kita tinggal tarik ke atas ya. Seperti ini, kita tinggal tarik ke atas. Kalau misalnya kita mau rilis, kita tinggal lepas seperti ini. Nah, kita rilis ke bawah, itu untuk melepas kita parkir, ini kita tarik ke atas. Sedangkan di sini adalah hold brake. Jadi kalau kita misalkan di lampu merah, kita berhenti ya. Ketika transmisi mungkin kita netralkan atau tetap di D. Lalu kita tekan rem. Lalu kita tekan hold, maka dia akan remnya otomatis dan kita bisa lepas pedal rem. Jadi kita nggak capek. Ketika lampu sudah kuning atau mau mulai hijau, baru kita tekan rem lagi dan kita rilis lagi nih hold brake-nya sehingga mobil langsung bisa berjalan. Kemudian di sisi sebelah sini ini ada wireless charging ya. Wireless charging ini sudah saya tes ya. Menggunakan HP Samsung yang support untuk wireless charging. Nah itu, tapi sayangnya ini belum fast charging, baru wireless charging biasa saja. Dan untuk device iPhone yang saya coba itu di iPhone 12 Pro Max, dan ini chargingnya tidak bekerja secara sempurna. Ini mohon maaf ya, mungkin Toyota bisa menyempurnakan wireless charging ini. Di device Samsung itu harusnya fast charging, ini tidak fast charging, hanya wireless charging biasa. Otomatis pengisian jadi lebih lama dan panas. Kemudian untuk device iPhone yang saya coba itu di 12 Pro Max, itu sebentar ngecas terus mati, terus ngecas lagi terus mati lagi. Dan ada indikasi bahwa baterainya bukan bertambah full, tapi melainkan baterainya malah drop karena panas yang dihasilkan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kedepannya Toyota punya perbaikan untuk wireless charging ini, karena ini cukup bagus ya fiturnya ya, seperti itu. Nah, jadi wireless charging ini cukup fit ya, pas ya. Ini saya coba di Samsung Galaxy Note 8 itu fixnya pas juga. Di iPhone 12 Pro Max juga fix ya, cuman iPhone-nya lagi saya pakai untuk record. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini di LCD display-nya itu sudah menampilkan sensor ya. Jadi ada seperti gambar mobil, jadi pintu mana yang kebuka itu akan berwarna merah ya. Misalkan ini saya buka pintu yang di sebelah kiri, maka di situ juga akan nyala ya, seperti itu. Kemudian lagi di sini ada airbag. Ini yang TSS itu airbagnya banyak ya, tidak hanya di sini dan di sini, tapi juga ada di sekeliling kendaraan ini ya. Di pilarnya ini ada airbag, di sini juga ada airbag. Kemudian di kursi ini, di jok ini, di sebelah sininya nih ada airbag ya. Jadi ini sengaja tidak saya kasih sarung jok ya, karena di sini ada airbag di bagian sisi kursinya ini. Nah, ini kalau bisa teman-teman lihat di sini ada SRS airbag ya, di sebelah sini jadi ada airbag. Jadi cukup lengkap nih yang di versi TSS untuk safety-nya, yaitu Toyota Safety Sense. Nah, untuk di seri TSS ini banyak menunya ya. Kalau di seri Q yang biasa mungkin ini biasa ya, ada untuk controller untuk head unit. Tapi di sisi TSS ada tambahan seperti ini, ada drive ya, ada mode seperti ini, ada beberapa yang tidak ada di seri yang di bawahnya. Nah, drive ini berfungsi untuk merubah mode berkendara kita. Jadi kita bisa tekan tahan itu untuk mode eco. Kita lebih ekonomis ya, hemat minyak, RPM itu jarang sampai ke 2000 ya, di bawah 2000 ataupun di bawah 3000. Kalau kita modenya standar itu normal ya, penggunaan normal. Tapi kalau kita mau cepat itu kita bisa gunakan turbo, bukan turbo, power mode. Jadi itu RPM-nya biasanya mencapai 3000 gitu. Dan itu memiliki responsif yang cukup bagus sekali. Di action steer ini sudah ada kulit ya, memang kulit beneran bukan plastik. Dan sini ada jahitan, memang beneran jahitan ya, bukan action saja, seperti itu. Nah, di bagian atas ini khusus yang TSS ya, ini di belakang spion ini, di atas ini. Nah, ini yang saya bilang tadi ada stereo kamera.
yang berfungsi untuk melihat marka jalan, melakukan pendeteksi marka jalan, untuk mengaktifkan berbagai macam fitur. Di antaranya adalah Lane Departure Alert ya, LDA. Nah, jadi ketika ada kita keluar dari jalur, itu nanti setir ini otomatis akan membelokkan dirinya sendiri, lalu dia meluruskan kembali supaya mobil ini kembali ke jalurnya, yaitu di kanan kiri dia berada di tengah-tengah marka tersebut. Lalu di bagian dashboard ini dashboardnya lumayan lebar ya. Kemudian di sini ada tweeter bawaan dari Toyotanya ya, kiri dan kanan. Kemudian di sini juga ada cup holder. Nah, seperti itu. Tapi ini untuk yang holder gelas-gelas yang ringan ya. Kalau yang di sini saya suka ini untuk yang berat karena ini sangat kokoh. Jadi gelas-gelas yang ukurannya besar itu support di situ. Oke, kemudian bagian atas ya, ini lampunya, lampu kabinnya seperti ini ya, kiri dan kanan. Nah, ini untuk ikut pintu ya, sensor pintu ini off. Jadi individu dan ini bisa ditekan seperti ini. Dan di visornya ya, sun visor di sini di sisi penumpang. Ini enggak dari Toyota ya. Ini ada kaca dan ketika buka itu ada lampu kiri dan kanan ya. Cuman sayang kacanya cukup kecil ya, kurang besar. Tapi oke ya, overall itu sudah oke. Dan lampu ini kita tutup mati dan kita buka dia akan menyala. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau bawa permaisuri di samping sini, nah ini sangat penting ya untuk pasang make up ataupun pasang lipstick, walaupun sekedar untuk melihat jilbab dan lain-lainnya di kendaraan. Kemudian di sisi pegangan ini ya, pegangannya auto fold juga ya, auto lipat. Jadi kita pegang ini, kalau kita pakai dia otomatis kembali seperti itu. Jadi nggak stay seperti ini. Nah, kita akan coba yang wireless charging tadi ya. Yang pertama, ketika kita sebelum berkendara ada beberapa mode dari start engine stop ini ya, tanpa memijak handle rem. Di sini kita tekan sekali. Nah, itu akan mengaktifkan seperti ini sensor ataupun elektrik yang ada pada kendaraan ini, termasuk head unit. Tapi speedometer masih mati ya, mesin juga mati. Nah, cuma ada alarm peringatan bahwa ini pintu kanan masih terbuka. Namun head unit sudah bisa nyala. Itu kalau kita tekan sekali tanpa menginjak brake ya. Di sini akan ada hijau berkedip-kedip. Nah, seperti itu. Head unitnya sudah menyala. Nah, untuk tekan 2 kali itu sama seperti ACC ya. Kalau kita menggunakan kunci kontak itu seperti ACC ya. Nah, kita tekan yang untuk kali kedua itu AC nyala, head unitnya juga nyala. Sorry, speedometernya ya, odometernya menyala, bukan head unit. Head unit sudah tetap menyala. Nah, untuk menyalakan kendaraan itu kita tinggal tekan brake ya, tekan rem, kita tekan pedal rem karena ini versi matic. Kemudian baru kita tekan start engine-nya. Nah, seperti itu. Lalu odometernya akan otomatis reset ulang. Setelah kita start, kita bisa lepaskan remnya karena di sini ada logo parking ya. Ini yang saya bilang tadi, di sini ada electric parking brake. Jadi kalau kita mau lepaskan ini, kita tekan rem lagi di bawah kaki, kita tekan ke bawah, dia akan off. Nah, itu kalau bisa didengar elektrik dari pistonnya ya untuk membuka atau merilis dari piston brake-nya. Kalau kita mau brake lagi, kita tekan ke atas. Nah, seperti itu. Nah, kita rilis lagi. Oke, cukup terdengar ya. Nah, untuk yang brake hold tadi ya, ini kita lihat di indikator odometernya tuh mati ya. Kita tekan rem, misalkan kita di lampu merah ya. Ini di lampu merah, kita tekan rem. Karena capek kita tekan remnya kalau lampu merahnya yang lama. Kita tinggal tekan ini, tekan hold ini, tekan ke bawah sekali, tapi sambil minyak rem. Dan otomatis itu ada indikator hold. Nah, kita bisa lepaskan pijakan remnya. Jadi ini sudah tetap ngerem kendaraan, tapi kaki kita bisa rilis, nggak perlu nginjak rem terus-terusan. Dan ketika kita lampunya sudah hijau, kita tinggal tekan rem lagi dan kita rilis ininya, maka indikator hold pada odometer juga akan hilang. Nah, kita tinggal langsung melaju kembali. Nah, untuk air conditioner di sini sudah auto ya, kita klik auto, dia otomatis akan menyesuaikan suhu dalam ruangan. Kalau terlalu panas, maka fan-nya akan tinggi, tapi kalau sudah dingin dia fan-nya satu saja. Ini untuk setelan temperaturnya, berapa derajat Celcius yang mau kita gunakan di kendaraan. Saya pakai 25 saja, itu sudah cukup dingin. Nah, ini auto, kipasnya otomatis membesar ya, tinggi, karena di sini suhu sedang agak sedikit panas. Nah, kita bisa setel di sini untuk fan-nya itu kita kecilin seperti ini. Ini untuk sumber udaranya, berputar dalam kabin saja atau dari luar ya. Yang ini rear ini kalau tidak salah saya untuk mengaktifkan pemanas di kaca belakang. Ya, di kaca belakang itu ada pemanas. Jadi kalau misalkan suhu sedang terlalu dingin, kita bisa nyalakan sehingga kaca belakang itu pemanas gitu.
dan di dalam kabin itu akan terasa lebih hangat. Nah, ini seat belt, ini dari supir, ini sudah saya nyalakan. Kalau saya cabut, biasanya nanti dia akan ada indikator merah tuh di odometernya, ada yang berkedip. Kalau saya pasang, oke, dia mati ya. Nah, kalau yang sisanya ini untuk passenger, untuk di belakang ya. Jadi kalau uniknya ini kalau tidak ada yang duduk di sini, tidak ada yang duduk, maka ini tidak akan aktif itu ya. Untuk pemasangan seat belt kan, kalau tidak ada yang duduk kan seat belt nggak terpasang nih. Tapi ketika ada yang sudah mulai duduk di sini, mungkin ada sensor di sini ya, tidak pasang safety belt, maka dia akan menyala. Dan akan ada peringatan itu kalau kita sudah melaju di kecepatan, kalau tidak salah saya di atas 10 ya, baru dia minta kita pasang safety belt. Tapi kalau di bawah itu nggak perlu pasang safety belt, cuman dia hanya berkedip saja seperti tadi, berkedip seperti ini, tapi tidak mengeluarkan alarm. Nah, untuk yang wireless charging tadi yang saya bilang ya, ini masih dalam keadaan mati. Ini saya gunakan Samsung device, Samsung Galaxy Note 10 ya, sorry, Note 8. Ini saya nyalakan. Nah, kita lihat di sini akan memulai charging. Nah, tuh charging wirelessly ya, 95%, 11 menit ya until full. Jadi hanya charging wirelessly ya. Perangkatnya support dengan fast charging. Jadi kalau menggunakan docking dari, artinya wireless charging dari Samsung ini, itu di sini ada fast charging wirelessly. Nah, kalau di device iPhone yang saya bilang tadi itu ada isu ya untuk pengecasan. Tapi di device 12 Pro Max itu yang sudah saya coba, device agak sedikit panas. Kemudian baterainya itu malah turun ya, bukan naik. Kecuali sudah 100% lalu kita taruh di sini ya. Tapi kalau dalam keadaan di bawah 100% kita taruh, itu biasanya menurun. Dan ini nyala, mati, terus berkedip-kedip, nyala, mati, berkedip-kedip. Jadi tidak konstan seperti ini ya. Tapi kalau di Samsung ini konstan, dan itu betul-betul ngecas. Hanya saja pengecasannya jadi sedikit lebih lama. Nah, di bagian ini, di bagian kompartemen ini ya, ini bisa sebagai armrestnya ya. Kalau kita mengemudi sedang capek, bisa letakkanlah tangan di sini. Dan di sini ada cup holder juga sebenarnya ya. Nah, di sini ada cup holder seperti itu. Nah, tapi saya taruhkan di sini uang koin parkir. Di dalamnya ini ada kompartemen yang lumayan besar. Nah, di sini sebetulnya ada satu power outlet 12 volt ya, cigarette port ya. Tapi ini sudah saya pasang untuk charger ya, untuk fast charger seperti ini. Nah, cukup sebesar ini saja. Nah, di sini yang untuk 12 volt DC-nya. Oke. Nah, di sisi depan speedometer ini saya bilang tadi ya, ketika kita mau mulai berkendara, kita jangan lupa dulu ambil posisi drive-nya, kita mau drive di mana. Dalam keadaan normal seperti ini tidak ada indikator. Ini adalah penggunaan normal ya, drive dan dengan mode normal ya, mengkonsumsi bahan bakar juga normal. Kalau kita mau lebih hemat, kita bisa tekan tahan ini lebih lama ya di tombol drive. Kita tekan tahan, nanti di layar akan ada tulisan eco. Kita tekan tahan. Nah, itu eco mode ya. Jadi ini cukup hemat sekali. RPM-nya itu biasanya di bawah 2000, kalaupun agak tinggi 2000 sedikit, di bawah 3000. Seringnya di bawah 1000, di bawah 2000 dah, 1500-an gitu ya. Nanti kita bisa coba pada saat kita jalan. Kemudian kita matikan lagi, tekan tahan. Nah, itu untuk mematikan mode eco, kembali ke mode standar. Lalu ketika kita butuh, mungkin misalkan pas mendaki atau memang kita butuh lagi pengen cepat gitu ya, pengen pasti untuk mendahului dan sebagainya, kita tekan mode power. Itu cukup tekan sekali tapi pendek. Nah, seperti ini. Kita tekan sekali pendek. Di situ ada tulisannya power. Nah, di sini kalau kita tekan pendek, otomatis akan berubah menjadi mode power, dan di sini berubah warnanya menjadi warna coklat. Nah, ini mode power ya. Sebetulnya di sini di samping huruf P ini, di bawah stiker T2 ini, sini ada tulisan power ya, PWR. Nah, mungkin coba saya zoom ya, mudah-mudahan teman bisa lihat. Nah, itu mode power. Kalau saya tekan sekali lagi, dia mati. Kalau tekan panjang itu mode eco, tekan panjang lagi itu mati. Di sini ada keterangannya, short press power, long press itu eco mode. Nah, kemudian untuk speedometer ini banyak menu ya. Ini kita tinggal geser ini ya, tombol kiri kanannya ya untuk enter. Nah, kita lihat di sini. Ini sekarang mode eco ya, kita nyalakan mode eco. Nah, dan di sini ada RPM. Ini gaya RPM ini mirip seperti di Toyota Race ya. Kemudian ini kita bisa geser ke kanan ke kiri. Tapi sebelumnya ini kita lihat dulu, ini fitur eco nih, current ini average 10,6 km ya. Ini biasanya reset, saya reset ketika saya habis ngisi BBM, dia otomatis reset untuk average penggunaan bahan bakarnya. Lalu di kanan kita lihat di sini. Nah, ini kalau ada pendeteksian sensor ataupun yang lain-lain ya, di bagian atas. Kemudian di sini ini untuk lihat jam analog. Di sini kalau ada pesan, misalkan ada pesan bahwa ada sistem yang error atau apa, itu kan tampil di sini. Biasanya akan ada indikator merah dulu, baru di sini kita bisa lihat pesan. Nah, dan di sini ini kita bisa melakukan
setting ya. Nah, kalau yang ini tadi, khusus yang ini tadi, ini yang saya bilang tadi, ini untuk mendeteksi marka jalan. Sekarang karena saya sedang di rumah, jadi tidak bisa melihat ada marka jalan. Kalau ada marka jalan di sini akan ada seperti marka jalan gitu, kiri dan kanan ya, ada garis 2. Berarti dia sudah mendeteksi ada marka jalan. Ketika itu baru fitur TSS yang lane departure warning tadi ya, ketika kita keluar dari jalur itu bisa diaktifkan. Tapi kalau indikator itu tidak ada, filter itu tidak bisa bekerja karena tidak ada panduannya, seperti itu. Dan di sini pada menu setting ini kita bisa banyak ya, misalkan display brightness, ini kita klik. Nah, di sini kita klik lagi, baru kita bisa setting dari kecerahan dari display ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa tombol back ya, dan di sini kita bisa time and date, itu untuk waktu, seperti biasa setting waktunya. Kemudian desain ini untuk tampilan dari odometernya ya, dari speedometernya. Display pertama ini yang mirip Toyota Race. Kemudian yang kedua, nah ini yang khusus Veloz ya. Veloz itu sebenarnya seperti ini. Ini kalau kita mau pindah tinggal tekan enter seperti ini. Nah, Veloz itu seperti ini aslinya. Kemudian kita bisa pilih desain yang ketiga. Nah, seperti ini. Dan desain yang keempat seperti ini. Nah, ini tergantung selera. Namun saya lebih suka yang seperti ini karena lebih unik ya. Kemudian display setting di sini ada eco indicator light yang tadi ya kita nyalakan, bisa kita matikan. Terus average fuel reset after refuel. Jadi penggunaan bahan bakar tadi itu otomatis terreset ketika kita ngisi bahan bakar lagi gitu. Nah, itu tidak begitu akurat sih. Misalkan kita mau melakukan perjalanan, bagusnya kita reset ulang supaya dia bisa mengcounter ulang. Jadi itu tidak seperti patokan sekian liter per kilo, sekian liter per kilo gitu. Itu bisa berubah sesuai dengan kondisi kita berkendara. Opening display yang tadi ya, yang welcome dan lain-lainnya ya. Kemudian itu saja yang bisa kita tampilkan. Kemudian ada steering angel, ending display time ya, ending display type maksudnya ketika kita matikan kendaraan di situ nanti ada see you kalau tidak salah ya, ada pesan seperti itu. Kemudian ada drive mode guide ya, drive mode guide. Jadi ketika kita tekan ini tadi kan ada tampilan di depan tadi ya. Kita tekan pendek itu power, kita tekan panjang itu untuk eco. Nah, itu bisa kita nyalakan ataupun kita matikan. Kalau mau kita matikan kita tinggal tekan OK, itu mati ya. Tekan OK lagi itu untuk nyalakan. Kemudian lagi ada buzzer. Buzzer ini alarm bunyi ya. Kalau misalkan front vehicle departure alert volume, jadi ketika front vehicle departure alert ini ketika ada kendaraan di depan kita, misalkan kita sedang antri di tol kita sedang berantri mau masuk ke pintu tol, kemudian kita tidak sadar, mungkin kita sedang melakukan sesuatu lupa, kendaraan di depan sudah maju duluan. Jika belum ada indikator dari supir untuk memijak gas ataupun untuk maju sekian detik kemudian, maka di sini akan keluar peringatan bahwa kendaraan di depan sudah bergerak. Jadi kita bisa respon, oh ternyata sudah bergerak gitu, seperti itu. Kemudian ini volumenya ya. Kemudian di sini LDW ya, lane departure warning. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, LDW warning buzzer volume. Jadi ini untuk volumenya. Jadi ketika kita keluar dari jalur akan ada alarm di sini. Nah, itu bunyi. Mau kita kerasin, mau kita pelanin. Kalau saya saran saya kerasin saja supaya kita lebih respon. Kemudian turn signal tune type. Jadi ini kalau kita nyalain lampu sein, ini ada signalnya. Ini saya pilih nomor 3. Ya, di sini ada 3 sinyal. Jadi kalau misalkan saya nyalakan sein seperti ini, nah bunyinya seperti itu bisa kita ganti. Misalkan ini saya ganti jadi nomor 2. Nah, ini saya keluarkan dulu. Nah, ini biasanya berubah. Nah, itu yang kedua. Nah, kalau yang pertama itu signal tune-nya standar seperti ini. Oke, saya keluarin. Kita lihat. Nah, itu yang signal yang pertama. Oke, ya itu buzzer. Kemudian lagi ada opening sound volume ketika yang pertama tadi welcome tadi ya, itu volume. Kemudian RCTA BSM buzzer volume. BSM itu blind spot monitor. Jadi di seri TSS di kaca spion itu ya, di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada gambar kendaraan ya, tapi samar ya. Saya tak bisa. Nah, itu ada gambar kendaraan sudah fokus ya. Jadi ini akan nyala berwarna orange jika kita mendeteksi ya, sistem mendeteksi adanya kendaraan di samping mobil kita yang tidak terdeteksi di spion ya, blind spot monitor. Jadi ketika kita ngidupin lampu sen, ada kendaraan yang di belakang mobil kita dan tidak terdeteksi di spion, itu sensor akan mendeteksi dan dia akan nyalakan lampu orange di sini. Ya, lampu orange yang menyala dan alarm akan bunyi. Ya, jadi untuk membuat kita lebih sigap, oh ternyata ada kendaraan tapi di mana gitu ya, kita bisa lebih hati-hati gitu. Ketika kita nyalakan lampu sein, itu otomatis akan mendeteksikan alarm. Tapi kalau kita nggak nyalain lampu sein, dia hanya nyala saja. Ya, cukup untuk kita ketahui karena kita tidak ada rencana belok kan. Sistem mendeteksi kalau kita nyalakan lampu sein, maka itu kita akan belok. Sementara di sini ada blind spot monitornya aktif, maka fitur ini akan menyalakan lampu yang ada di sini ya. Ini saya zoom lagi.
Kemudian lanjut di menu berikutnya ya, notification date setting ya. Di sini ada mungkin di hari-hari tertentu kita mau bikin janji ataupun ada alarm gitu, kita bisa setting di sini ya. Ini saya kosong, tidak ada sesuatu macam memo ya. Kemudian vehicle setting, di sini front kamera. Nah, kita lihat di sini front kamera itu berfungsi untuk apa ya? Front vehicle departure alert. Oke, kita aktifkan. Kemudian front vehicle departure alert timing ya, berapa jedanya kita akan mengaktifkan alarm tersebut. Kemudian pre-collision warning timing ya. Jadi kalau ada mau tabrakan di depan, kita sudah dekat dengan kendaraan di depan, tapi kita belum ada respon dari pengemudi, maka dia akan mulai hitung timingnya. Kira-kira berapa detik ya dia akan mengaktifkan alarm sebelum terjadinya tabrakan ya, seperti itu. Kemudian ada LDW warning timing ya, tadi yang learn departure warning tadi, berapa detik ya ketika kita akan menyalakannya tanpa ada campur tangan user ya. Tapi kalau tiba-tiba kita sudah keluar jalur tapi user tiba-tiba langsung alahin setir, dia akan mati gitu, karena dia nganggap oh ini user sedang sadar. Tapi kalau tidak ada dalam sekian detik jedanya user tidak ada respon, maka dia akan membelokkan kembali setir ini secara otomatis agar user kembali ke jalur. Oke, kemudian di sini ada steering assist ya. Steering assist ini ya asisten daripada setir ini. Itu bisa kita matikan atau kita nonaktifkan. Nah, kemudian menu berikutnya adalah BSM ya, ataupun blind spot monitoring atau garis miring RCTA ya, yaitu Rear Traffic Control Alert Toyota. Jadi ini kita klik menunya di sini. BSM ataupun blind spot monitor ini kita nyalain. Jadi kalau kita nyalain, baru yang lampu oranye saya bilang tadi di spion itu nyala. Kemudian RCTA ya, yaitu Rear Controller Traffic ya. Jadi kalau kita mundur, ternyata di belakang tuh ada objek, ada orang lewat atau ada kendaraan, mungkin dari mulai samping menuju ke tengah kendaraan kita di belakang, itu akan keluar alarm ya. Memang ada buzzer dari sensor parkir biasa ya, itu cuma titik-titik gitu ya, nggak nampil di sini. Paling ada kendaraan nanti ada gambar mobil dan ada sensor sonar mana yang nyala, terus ada alarm juga gitu ya, ada alarm juga nampil di sini. Dan itu kalau misalnya kita tidak ngerem, sistem otomatis akan ngeremkan untuk kita ya, jika ada halangan di belakang ketika kita mundur. Dan di bawah ini ada mirror indikator luminance ya, ini untuk kecerahan yang warna oranye. Ini saya nyalakan ya. Nah, ini seperti ini, kecil, sedang, besar. Nah, kita lihat di sini bisa nyala ya, oranye-nya baru nyala, itu dia gambarnya. Ini saya kecil, ini besar ya, ini kecil, ini sedang, ini besar. Nah, seperti itu. Itu yang saya maksud yang untuk blind spot monitor tadi. Nah, itu akan aktif ketika ada kendaraan di belakang kita atau di samping kita. Dia akan nyala ketika ada kendaraan saja, tapi dia akan membunyikan alarm ketika kita nyalain lampu sein di arah yang terdeteksi mana ada kendaraan yang akan melintas. Nah, jadi di sini memang saya lebih banyak membahas tentang teknologi ya, termasuk safety sensornya dan lain-lain. Jadi bukan otomotif, mesin dan lain-lainnya ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu. Oke, kita masuk ke menu berikutnya lagi. Di sini ada door lock ya. Ini ada door lock. Silahkan teman-teman cek menunya di sini ya. Macam-macam di sini ya, vehicle speed linker. Jadi ketika pintu ini akan terkunci secara otomatis ketika apa ya? Ketika kita ngegas, nyala, jalan, atau ketika kita sudah jalan di kecepatan sekian, maka dia otomatis kunci sendiri kalau belum kita kunci dan lain sebagainya. Nah, kemudian fitur lainnya lagi di sini ada wiper ya, wiper juga di sini Speedlink internal wiper ataupun shift air linker rear wiper ya. Jadi ini misalkan wiper tuh bisa otomatis yang di belakang nih, kalau di sini nih yang belakang otomatis. Nggak kita nyalain di belakang, tapi kalau sistem mendeteksi di belakang tuh kabut, dia otomatis akan nyalakan wiper di belakang gitu. Ya otomatis akan dinyalakannya sendiri. Kemudian lagi ada turn signal. Nah, ini 3-time flashing function, yaitu yang saya bilang tadi di depan tadi, yang lampu sein tadi yang ada dia seperti apa, sekuensial ya, bergeraknya tuh berjalan gitu. Jadi bukan nyala gitu ya, berjalan. Dan di sini ada 3 times flashing function. Jadi ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi seperti berjalan seperti itu lampu dari lampu seinnya ataupun signalnya. Dan ini ada welcome lamp. Welcome lamp yang saya bilang tadi ya. Jadi room lamp linked. Jadi ini akan nyala kalau kita berada pada posisi door ya, kita buat seperti posisi door, yang di belakang juga seperti itu. Dan ketika kita malam hari, ya nggak kira malam sih sebenarnya, siang juga seperti itu ya. Ketika mau masuk kendaraan, kita baru mendekati kendaraan, otomatis lampu yang di bawah spion tadi akan nyala dan menyinari di bawah pintu supir. Dan lampu kabin ini juga akan menyala secara otomatis untuk menyambut kedatangan penumpang dari kendaraan ini. Kemudian lagi ini brightness-nya ya. Kita lihat nih brightness yang di bawah spion tadi, mau terang ataupun mau tak begitu terang ya. Ada 1, 2, 3. Di sini saya pilih paling 3 aja biar lebih terang. Oke, sebentar saya zoom dulu. Oke. Dia saya pilih paling 3, dan paling bawah ini
living home ini fitur yang mungkin jarang orang tahu ya, atau mungkin tidak diaktifkan. Saya termasuk yang tidak mengaktifkannya karena mungkin saya tak perlu ya di posisi rumah saya. Jadi living home ini fitur yang seperti ketika kita matikan kendaraan sudah selesai, kita keluar dari kendaraan kita, lalu kita masuk ke rumah, ini lampu depan itu kalau malam hari ya, khususnya malam hari, dia akan nyala terus beberapa detik. Ya, jadi maksudnya itu ketika kita parkirkan kendaraan, mungkin gelap ya. Jadi kita sedang menuju ke rumah tuh lampu tetap nyala walaupun semua sistem sudah mati. Lampu tetap nyala sekian detik, kemudian baru dia otomatis akan mati. Jadi ini kalau dinyalakan seperti itu. Ya, mungkin kalau kita parkirnya agak jauh dari pintu masuk, jadi mobil kita ini butuh penerang kita jalan tuh butuh penerangan, maka living home ini kalau kita nyalakan itu tadi, sudah mati semua sistem, sudah kita kunci tombol kunci di lock door-nya, door lock-nya. Kita masuk menuju ke rumah, itu dia akan menerangi jalan kita dulu. Lampu headlamp depan itu akan nyala sekian detik, baru dia akan mati setelah dia anggap kerasa-rasanya kita sampai rumah. Tapi kalau saya matikan ya, karena memang posisi ataupun kondisi seperti itu saya belum membutuhkannya. Nah, habis ya menunya, itu aja menunya. Ini saya bahas tuntas tentang menu di dashboard ini ya, tentang teknologinya. Nah, kita kembali lagi ke layar utamanya seperti ini. So, ini bagian depan sudah cukup ya. Saya rasa ada lagi yang ketinggalan nggak? Ini sudah otomatis semua, door lock-nya. Yang ini biasa lah ya, kalau pengguna Matic ini P itu untuk parking, R untuk rear atau mundur ya, return maksudnya, N ini netral, kemudian D ini untuk penggunaan biasa. Kalau kita mau misalkan di perbukitan atau banyak mendaki menurun, itu kita bisa dari D ini kita geser ke kanan, itu mode S. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mendaki ataupun menurun ya, tergantung medan yang kita akan lewati. Tapi kalau mendakinya terjal itu kita pakai S. Tapi kalau mendakinya biasa saja, kita tetap pada posisi D. Dan ini kita bisa menggunakan mode manual ketika kita berada pada S tadi ya. Di sini ada SM ya tulisannya ya. Ketika kita mode S tadi, kita tinggal tekan shift-nya ini tadi ke depan ataupun ke belakang, itu otomatis nanti gearnya akan berubah menjadi manual. Jadi tidak akan menambah secara otomatis. Kita kalau mau nambahnya, kita tinggal geser ini ke depan seperti itu ya, untuk menambah gearnya. Misalkan 1, 2, 3 gitu. Tapi untuk turunannya, kita bisa turunkan manual juga. Namun kalau kita misalkan kita sedang melaju nih menggunakan mode manual ini, ketika kita misalkan ada di gigi 5 gitu ya, terus tiba-tiba kita ngerem, kita belum sempat nurunkan shift ini ke bawah untuk nurunin giginya, dia otomatis akan turun sendiri. Itu akan terlihat di sini nanti kalau kita berada pada mode manual ya. Saya coba, mungkin bisa nggak kalau saat ini ya. Saya rilis dulu remnya. Oke, kemudian ini saya tekan rem ya, jangan lupa pijak rem supaya tidak bergerak. Kemudian seperti ini di sini. Nah, ini saya pilihkan ke kanan, itu maka di sini ada tulisan S ataupun mode S. Dan ketika ini saya naikkan ke atas seperti ini, itu akan menjadi mode manual. Ya, itu ada 1M ya. Nah, seperti itu. Lalu saya kembalikan ke mode normal ke sini, itu akan menjadi D. Itu mode pengemudian biasa. Nah, ini saya juga matikan lagi. Ini ketika kita mau parkir biasanya ya, sensor dari parking brake itu otomatis. Nah, seperti ini. Ini kebetulan mungkin habis saya rilis ya. Ada beberapa kondisi ketika kita posisikan ini di parking mode, ini otomatis on seperti ini dia. Otomatis tanpa kita tekan ya. Tapi ada pada kondisi tertentu mungkin dia berharap kita jalan dulu ya, baru kita berhenti, maka dia otomatis. Oke, itu kemudian kita akan coba di head unit ya. Tapi sebelum ke head unit, kita ke belakang dulu dah. Ini mungkin agak sedikit lama, kita ke belakang dulu ya. Nah, kita akan masuk di bagian belakang seperti ini. Oke, ini sekarang view kalau kita berada di belakang ya, kursi belakang. Nah, kursi belakang juga di sini ada holder cup ya, cup holder. Kebalik-balik saya ngomong. Ini juga bahannya betulan kulit dan ada busanya ya, tidak plastik. Kemudian unik juga di jok supir ini. Di sini ada tempat penyimpanan ternyata, teman-teman. Bisa kita letakin handphone di sini, atau di sini ya kita letakin handphone gitu ya, handphone sini atau barang-barang lain. Dan di sini tetap ada kompartemen untuk penyimpanan. Di sisi sini juga sama ya. Kemudian di sini ada charger ya. Charger di sini 2,1 ampere. Seharusnya ini fast charging ya untuk device Xiaomi. Oke, seperti itu. Ada 2 port USB. Kemudian lagi di atas ya, kita lihat di sini. Untuk AC-nya dulu kita lihat. Nah, di sini AC-nya individu. Artinya tidak ngikutin di depan, tapi depan tetap harus nyala ya. Di sini ada blower, memang betul-betul blower. Jadi tidak penyaluran dari depan, dia betul ada punya blower sendiri. Ya, ini dan ini. Ini modelnya seperti ini. Nah, seperti itu. Sini juga. Untuk gantungan tangan sama auto fold, kita
pas gunakan dia bisa ditarik, kalau nggak kita gunakan dia otomatis rilis seperti itu. Oke. Nah ini kursinya juga, ini bisa long sofa mode. Nanti saya cobakan dulu ya. Long sofa mode itu artinya dari depan nih bisa nyambung ke sini, dan ini bisa jadi sofa. Kita tidur di sini, kaki kita bisa lurus panjang sampai ke depan. Dan jok paling belakang ini juga bisa dilipat rata, jadi rata lantai. Kalau kita lipat nanti jadinya rata lantai. Itu sudah banyak mungkin di video-video YouTube yang lain ya. Mungkin saya tidak akan review yang itu ya. Nah di video-video YouTube yang lain sudah banyak yang bahas. Dan ini ada lampu kabin. Ini juga untuk safety belt pada pengemudi belakang. Dan di sini ada terdapat power outlet lagi, tapi di sini bukan port USB melainkan port cigaret ya. Nah itu dia port cigaret. Jadi kita bisa masukin di sini. Beli saja charger yang bagus ya, yang fast charging, colokkan di sini. Dan di sepanjang perjalanan kita tidak akan kehilangan power pada gadget kita. Ini ada tempat penyimpanan. Di sini juga. Di sisi sebelah sini juga sama, itu saya taruh masker ya. Nah, ini penampakan dari belakangnya cukup luas. Dan di sini ini kaki cukup luas, untuk kaki saya yang panjang saja masih ada sisa. Ini masih bisa maju mundur jok depan. Yang di sini juga ternyata bisa disetel ya, maju bisa setel, mundur. Nah seperti ini paling maksimal. Jadi cukup panjang ya. Nah cukup panjang seperti ini. Bisa diset. Oke, seperti itu. Oke, ini view dari depan. Nah, kemudian ini ada head unit untuk penumpang belakang. Caranya kita tekan dulu di sini tombolnya, baru bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Ya, jadi layarnya yang menghadap keluar ya. Biasanya kan umumnya kan layarnya di sini nih. Kita tarik baru kebuka. Ini layarnya di bawah ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lipat dia nggak akan aktif ya. Tapi kalau kita turunkan dia baru aktif seperti ini. Nah ini kita lihat dulu menunya. Di sini ada, kita klik di sini bisa untuk display brightness-nya ya. LED brightness. Jadi di sini ada iluminasi ya. Ini mungkin ketika malam hari baru nyala. Kalau siang seperti ini nggak nyala. Jadi di sini ada flasher ya. Jadi di sini bisa kita nyalakan. Kita bisa ganti-ganti warna flasher yang ada di sini ya. Mungkin di fitur di review-review channel YouTube lain sudah ada. Kemudian kita juga bisa lihat strength-nya berapa. Ini bukan touchscreen teman-teman. Ini bukan touchscreen di belakang. Kemudian di sini kita bisa lihat menu, ya setting, kita tekan panah. Ini untuk OK-nya tekan yang bulat. Nah ini setting ya, kita bisa mainkan di sini. Setting apa saja yang ada di sini ya. Nah button language ya, tidak banyak settingan di sini. Di sini ya, artinya cuma perpanjangan dari depan. Kemudian kalau untuk video source di sini kita tekan OK. Nah di sini teman-teman yang bisa ditampilkan hanyalah video yang berasal dari USB flash disk yang ada di head unit depan. Jadi video yang berasal dari flash disk. Tapi kalau video dari sumber lain, Miracast dan apa itu tidak nampil di sini teman-teman ya. Belum nampil, yang saya coba itu belum nampil. Nanti kita akan cobakan. Nah ini kita lihat di sini sudah nyala ya lampu dari ambiennya. Kita coba ganti. Misalkan di sini saya mau ganti LED-nya. LED colornya itu jadi warna. Nah, LED colornya jadi warna biru. Kemudian saya mau ganti jadi warna putih misalkan. Oke. Nah, ini sudah berubah jadi warna putih, teman-teman. Kemudian kalau saya mau ganti lagi jadi warna biru. Nah, saya ganti jadi warna biru lagi ini. Ada 3 warnanya, putih, biru, orange. Nah, ini sudah jadi warna biru lagi ambiennya. Ternyata tidak hanya malam ya. Jadi saya tadi seperti ini, angel kameranya nggak kelihatan, jadi harusnya seperti ini. Oke, ini untuk head unit belakangnya cakep ya. Ini kita tutup dulu, nanti kita akan coba dari depan. Nah di depan untuk kamera 360 itu bentuknya seperti ini ya. Ini kamera depan yang di sisi kanan, yang di sebelah kiri ini 360 nya. Jadi kita bisa melihat sekitaran kita. Misalkan kita parkir di tempat yang sempit, atau mungkin ada hewan melintas, kucing, ayam dan sebagainya, kita bisa melihat dari kamera ini. Jadi di mana posisinya. Ketika kita mau parkir juga lebih jelas ya untuk penampakannya seperti ini. Dan ini kita bisa pilih warna kendaraan kita di sini. Yang depan ini touchscreen ya. Nah, kita bisa pilih warna kendaraan. Tuh, warna kendaraan kita berubah-ubah ya. Jadi kendaraan ini bukanlah foto dari kendaraan kita ya. Ini hanya simulasi saja. Yang benar tuh hanya kameranya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kita bisa milih nih tampil depan saja. Ini kiri dan kanan spion. Ini 360. Nah kalau yang ini radio komunikasi. Ini teman saya di jalan ya.
Sorry Mbak Tira, dilanjut. Makasih atas Oke, ini teman saya di jalan untuk berkomunikasi. Ini tidak ada dapat di bawaan ya, ini saya pasang sendiri. Langsung dia tinggal dengan tidak merasa kurang. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, tampilan ini itu tidak akan tampil ke head unit belakang ya, ataupun rear ini ya, tidak akan tampil. Yang hanya akan tampil itu adalah video ya. Ini saya balik ke menu utama, saya tampilkan. Misalkan musik sekalipun kalau saya tampilkan di sini itu nggak mau ya. Musik misalkan source-nya dari Bluetooth ataupun dari flash disk. Nah, ini tombol volume bisa kita buat di sini. Nah, yang ini itu tidak akan tampil ke belakang. Nah, tidak tampil dia ke belakang. Yang bisa nampil tuh hanya yang video ya. Kita coba pindah ke mode video. Nah, video misalkan ini video ya. Nah, video yang kita nyalakan. Tapi videonya mohon maaf saya nggak nyalakan volume ya. Takutnya copyright nanti videonya. Nah, itu baru bisa tampil ke head unit belakang. Nah, baru bisa tampil ya. Jadi hanya video yang berasal dari USB yang bisa tampil ke RSE namanya ya, Rear Seat Entertainment ya, RSE ini. Tak tahu kenapa ya, seharusnya dia bisa nampil semua yang ada di depan itu harusnya nampil ke sini. Mungkin kecuali kamera lah. Kalau entertainmentnya itu harusnya nampil lagu dan lain-lain gitu ya. Saya tidak tahu, mungkin Toyota bisa melakukan perbaikan untuk ini. Jangan hanya video yang berasal dari flash disk saja ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa menu yang ada pada head unit. Ya, di sini ada Android, Apple CarPlay. Di sini juga ada Android Auto ya. Ini berbeda dengan seri yang non TSS. Kalau seri yang non TSS itu dia cuma ada T-Link namanya, Toyota Link. Jadi handphone kita colok ke port USB, itu bisa mengaktifkannya ya, beberapa fitur. Kalau yang di TSS ini ada Apple CarPlay dan Android Auto. Ini juga harus pakai kabel USB colokin ke sini ya. Jadi nanti dia otomatis kalau mau buka map, menu map itu kita harus colokkan handphonenya di sini ya. Makanya saya bikin di sini, saya tambahkan ya supaya bisa langsung cas ke sini dan juga bisa memamerkan fitur Android Auto. Jadi bisa mutar musik yang ada di auto, bisa terima telepon dari sana ya. Memang bisa pakai koneksi Bluetooth, tapi seperti map itu nggak bisa ya. Kalau ada menu map itu nggak bisa kalau pakai menu Bluetooth saja. Tapi kalau untuk angkat telepon, dengerin musik itu bisa ya. Kita akan cobakan. Oke, kita akan cobakan menggunakan HP Android ya, karena yang iOS saya sedang pakai untuk record. Nah, ini saya cabut flash disknya, lalu ini saya akan colokkan ke sini. Ya, jangan lupa di handphone kita harus sudah install dulu aplikasi Android Auto-nya supaya bisa bekerja di sini ya. Nah, seperti ini biasanya otomatis akan loading. Nah, itu dia akan loading. Loading biasanya map duluan ya. Android Auto ini sudah aplikasi Android Auto. Jadi map itu tidak bawaan head unit, tapi melalui aplikasi Android Auto yang terhubung ke smartphone, baru bisa keluarin map di sini. Dan kita bisa ya seperti penggunaan map pada umumnya ya. Kemudian lagi kita lihat menunya yang ada di Android Auto ini, itu bisa musik ya, musiknya ada di handphone, podcast, telepon, bahkan di sini yang supportnya Facebook Messenger kita bisa lihat. Kemudian juga kita bisa cek berita atau reader, dan di sini ada fitur WhatsApp ya. WhatsApp ini lumayan unik fiturnya ya. Jadi ketika kita mengemudi ada WhatsApp yang masuk ya, itu dia bisa kita baca tapi bukan teks ya, dia membacakan untuk kita. Misalkan si A ngirim pesan bahwa Assalamualaikum seperti itu, jadi dia akan membacakan Assalamualaikum. Lalu untuk interaksi kita, untuk membalasnya, kita akan menjawab apakah Anda ingin membalas pesan ini ya, kita jawab iya gitu. Oke, apa pesannya, lalu kita ngomong pesannya apa. Nanti kita akan cobakan ya di video terpisah. Oke, itu saja. Oke, itu saja menunya yang supportnya ya. Kemudian lagi fitur yang tak kalah pentingnya ya, kalau tidak pakai Android Auto ini adalah Miracast ya. Miracast ini kita bisa koneksikan dari handphone yang support Miracast. Jadi apa yang tampil di layar handphone langsung tampil ke sini tanpa menggunakan kabel lagi ya. Tapi beberapa fiturnya, misalnya kalau kita mau nyalain map ya, kita harus buka handphonenya, nyalain map di handphone. Intinya dia hanya mirror saja. Miracastnya apa yang tampil di handphone kita tampil di sini, seperti itu ya. Mungkin teman-teman sudah sering ya, mungkin di channel YouTube lain sudah banyak juga yang membahas tentang Miracast ini. Nah, ini fitur yang saya bilang tadi ya. Ini saya terhubung ke Android Auto. Di sini ada pesan, ada WA ya. Jadi ada WA tadi, kalau kita klik dia akan membacakan isi dari WA tapi menggunakan pesan suara.
Nah, seperti ini kita tekan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, itu, Apa Anda mau balas? nah, itu adalah pesan ya. Oke. Oke, apa pesannya? Hai 786 komputer, apa kabar? Oke, isinya, hai 786 komputer apa kabar? Anda mau mengirim atau mengubahnya? Kirim. Oke, terkirim. Nah, sekarang pesan itu sudah masuk ke handphone yang dituju ya. Jadi kita bisa membalas, merespon pesan tersebut hanya dengan komen, voice comment seperti itu ya. Itu fitur salah satu yang membuat kita mengemudi tapi tetap bisa WhatsApp ataupun kita tetap membalas ya mana-mana yang rasanya penting. Tapi kita tidak mengganggu konsentrasi ketika kita mengemudi. Kita harus ngetikkan yang itu bisa membuat kita bahaya. Oke teman-teman, kira-kira itu saja beberapa fitur safety-nya. Nanti kita akan ada, saya sematkan di beberapa video ini ya nanti ya, tentang yang safety sense tadi, yang tentang kalau kita ada di marka jalan, nanti akan saya sematkan di video ini. Seperti itu saya rasa ya. Untuk yang lain, yang sofa long, sofa mode ini kalau kita dudukin bisa manjang ke belakang, itu mungkin teman-teman bisa nengok di review video lain ya. Di review video ini saya lebih membahas tentang teknologinya saja, karena ada yang lebih berkompeten untuk membahas tentang otomotif. Seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai detik terakhir ini ya. Semoga share ini bermanfaat, tidak bermaksud apa-apa, hanya share. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang mungkin punya unit ini ataupun mungkin ingin membeli ini, bisa menjadi review ataupun juga pertimbangan, dan juga kalau yang sudah punya bisa menjadi sarana untuk uji coba di kendaraannya masing-masing terhadap fitur-fitur apa saja yang ada. Itu saja, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Saiful, Cikgu Saiful, aka 786 Komputer, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.